Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini Tuhan senantiasa berikan kita kesehatan. Tujuan kita datang ke tempat ini bukan karena rutinitas, tapi aktivitas memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Sebelumnya, untuk melandasi ibadah kita, saya ambil firman Tuhan dari Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Kita ada pada pagi hari ini karena Tuhan. Amin. Amin. Sebagai hati kita datang memuji Tuhan, mari saudara satu kiri kanan berikan senyum sambil disalam-salaman, karena kita bersuka cita bersama dengan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang kita rasakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih untuk bangkit berdiri dan serahkan hati kita. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita, karena tanpa Tuhan kita tak berarti apa-apa. Kalau sampai sejauh ini kita ada, semua karena pertolongan Tuhan. Setiap persoalan hidup yang kita hadapi, kita mampu, kita kuat karena campur tangan Tuhan. Serahkan hatimu pada Tuhan, katakan ucapan syukur dan terima kasih-Mu. Betapa baiknya Tuhan kita mengasihi kita, menolong kita. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan selalu memperdulikan kita. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Allahku. Engkau yang baik. Kepada Tuhan, akan puji-pujian sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bahwa hanya Yesus kita yang layak kita puji, kita tinggikan, kita muliakan. Dia suka kita selalu saat kita menyembah dan bersuka kita dengan segenap hati, kekuatan kita memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji disembah. Glory. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
seperti-Mu, Kau sangat baik Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Layak dipuji di sembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji layak dipuji. Kita mengakui hanya nama Yesus yang terbesar, amin. Sekali lagi berikan salam kiri kanan, saudara berikan senyum. Hanya nama Yesus yang terbesar. Angkat pujian bersuka cita di hadapan Tuhan. Glory, gloria hanya bagi Yesus. Yesus puji, tinggikan Tuhan. Glory, gloria.
bagi kita. Amin. Presiden, bagian hidup. Sebab yang hidup ada hari esok. Oke Tuhan, terima kasih benar. Sebab yang hidup, kita tak gentar kepada Yesus. Karena ku
Yang berjudul Cangkir yang Cantik. Ada sepasang kakek dan nenek yang sedang belajar di toko souvenir untuk mencari hadiah ulang tahun buat cucunya. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang sangat cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Iya, kau benar. Inilah cangkir yang tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara kepada mereka. "Terima kasih untuk perhatiannya. Namun, perlu kalian ketahui bahwa aku dulunya tidak secantik sekarang. Sebelum menjadi cangkir, aku hanyalah seonggoh tanah liat yang tak berguna. Namun, suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotornya melempar aku ke dalam sebuah roda berputar. Kemudian ia memutar-mutarkan aku di mesin tersebut dengan begitu berisiknya, dengan begitu pusingnya. Tidak berhenti di situ saja sampai aku berteriak, "Stop, stop, tolong aku. Aku sudah gak kuat lagi." Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. "Panas, panas," teriakku. "Cukup, ini sangat panas bagiku." Tapi orang ini berkata, belum saatnya kamu keluar dari situ." Akhirnya ia mengangkut aku dari perapian tersebut dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesai sudah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. Bau catnya sungguh tidak enak bagiku. Aku di situ juga berteriak-teriak, "Stop, cukup." Lalu wanita itu berkata, Belum saatnya kamu selesai." Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke dalam perapian yang lebih panas suhunya. "Tolong hentikan penyiksaan ini," sambil menangis dan aku berteriak-teriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan diri.
Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku di dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang selama ini aku alami sirna begitu saja ketika aku melihat diriku yang sekarang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sudah pastinya di dalam kehidupan kita pun pernah melalui sesuatu penderitaan yang membuat kita bertingkah seperti cangkir dalam cerita ini. Namun ingatlah bahwa semuanya itu mempunyai tujuan yang indah bagi kehidupan kita. Jadi, sebagai seorang yang percaya, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan menerima semua yang terjadi dengan penuh sukacita iman. Yakinlah bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang bermutu, yang jauh lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Amin. Ayat firman Tuhan yang menandai cerita saya pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih dari cerita Bapak Eko biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan berkati setiap pelayanan Bapak Eko. Dan saudara firman Tuhan, buka hati kami untuk Tuhan. Kuasalah hati dan pikiran kami Yesus, karena firman-Mu membuat hidup kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Roh-Mu yang hidup penuh mengalir dalam jiwa kami, kami telah merasakan kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuh itu mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu.
doa kami yang Esa. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus, kekudusan di tempat yang maha tinggi. Pada pagi hari ini kami ingin ya Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kami ingin ya Tuhan Yesus Kau urapi, Kau isi ya Tuhan Yesus dengan benih-benih firman-Mu, dan akan bertumbuh berakar kuat dan berbuah ya Tuhan Yesus. Jamah kami, urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sebagai Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk pemuji, pemusik dan penari tamborin yang membuat kita bersemangat untuk masuk hadirat Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin membawakan khotbah dengan judul kekuatan yang berasal dari surga. Kalau memang ada kekuatan yang tidak berasal dari surga, ada. Di saat kita lemah, kita butuh energi, maka kita makan, atau kita ingin kekuatan pun, kalau istirahat yang cukup, banyak kekuatan yang Tuhan sediakan yang tidak dari surga, ada. Contohnya dari dunia ini, ya. Bahkan ada penelitian bahwa kekuatan dari nafas hidup kita itu bukan dari oksigen, tapi dari karbon dioksida yang kita keluarkan, gitu ya. Dan di saat kita mengeluarkan karbon dioksida itu, maka kita ada ketenangan hati, kita dapat berpikir jernih. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu boleh perhatikan, kalau kita marah, pasti kita ngambil napasnya cepat kan? Coba kalau kita jengkel sama orang, kita marah, cepat tuh dia ngambil napasnya. Terus keluarnya juga cepat, gitu kan, langsung meledak-meledak. Nah, coba kalau Bapak Ibu sedang marah, sekarang ngeluarin napasnya yang pelan-pelan. Pas marah gitu kesel, ngeluarinnya pelan. Keluarinnya pelan. Nah, itu beda tuh, ya. Nanti gitu ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu marah, kesel sama orang, keluarin nafas. Jangan ambil nafas, kalau ambil nafas meledak. Wah, ya. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang dunia berikan, ya, banyak kekuatan. Kata ada extra jos minuman, ya, menambah stamina, kekuatan, wah luar biasa, ya, segar-segar. Nah, Bapak Ibu, kita juga punya hubungan dengan Tuhan yang baik, sehingga di saat kita mengalami kelemahan, maka kita punya puji-pujian yang menguatkan. Amin. Contohnya, kuatkanlah hatimu. Ya, ini ada teksnya ya. Coba. Nah, depannya itu kan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Nah, saya yakin, percaya persoalan yang kita hadapi ini ada yang asalnya dari diri kita sendiri yang kita buat, ada yang dari orang lain, dan ada yang dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memuji kita, ya. Nah, maka puji-pujian ini membuat kita sanggup untuk mengalami kekuatan-kekuatan, ya. Kekuatan menerima akan kekurangan orang lain, kekuatan kita punya rasa empati, ya. Itu kekuatan-kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, ya, yang Tuhan berikan bagi kita. Next selanjutnya, ya, selanjutnya, baik, ya, baik. Dalam Yesaya 40 ayat 29, mari kita baca bersama-sama. Salah satu pemberian Tuhan kepada umatnya ialah dalam Yesaya 40 ayat 29. Kita baca bersama-sama begini bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita kekuatan kepada kita yang kuat. Ya, tidak, tapi kepada yang lelah. Orang lelah dia akan berserah. Ya, selama orang itu tidak lelah, dia akan berusaha terus dalam hidupnya. Dia nggak merasa capek, wah dia terus melakukan terus kegiatan-kegiatan. Dia nggak lelah. Dia nggak memberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk memberikan kesempatan kekuatan yang Tuhan berikan untuk mereka rasakan dalam hidup ini.
Dan Tuhan juga memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Dia sudah tidak tahu harus apa lagi, maka Tuhan memberikan semangat. Ini kita pegang, ini janji Tuhan, ya. Dan janji Tuhan iya dan amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang yang rendah diri, rendah hati, maka dia merasa hidup ini tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Maka dia sering akan melakukan doa-doa, ya. Sebelum kita masuk dalam 2 Tesalonika dalam doa dan bekerja dalam pembacaan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tujuan manusia dibuat. Karena dalam ilmu pengetahuan ada 3 pertanyaan besar yang ilmu pengetahuan ingin tahu dan ingin mendapatkan kepastian. Yang pertama, dari mana manusia berasal? Apa tujuannya manusia dibentuk, diciptakan? Dan yang ketiga, kemana manusia setelah mati? Ini semua ilmuwan ingin mendapatkan kepastian dari 3 pertanyaan ini, ya. Tapi puji Tuhan, salah satu pertanyaan itu ada di dalam Alkitab. Mari kita buka dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai ayat 22 sampai ayat 24. Ya, kita baca next. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 berkata, demikian bunyi firman Tuhan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, stop ya. Di sini ayat 22. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia ini sama seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Amin. Amin. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu tahu mana buah yang busuk, mana buah yang enggak, kan? Amin ya. Bagaimana makanan yang bermanfaat dengan makanan yang tidak bermanfaat, kegiatan yang berguna dengan kegiatan yang tidak berguna. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu saudara-saudara semua memahami ini. Makanya Tuhan ingin kita tidak dikuasainya. Maksudnya begini, di saat kita sudah mengetahui mana yang baik yang benar, maka kita akan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Di saat kita tahu mana yang benar, mana yang jahat, mana yang berguna, mana yang tidak, maka kita yang akan menentukan mana hidup kita. Hidup kita pilih apa? Hidup yang mana yang kita pilih? Hidup mana yang kita jalani? Hidup mana yang kita tentukan? Karena apa? Kita sudah menjadi Tuhan bagi diri kita. Kita sudah tidak diatur oleh firman Tuhan lagi. Kita sudah tidak di bawah pengaruh Allah yang menuruti perintahnya. Seperti Adam dan Hawa sudah jatuh. Karena apa? Keinginannya yang menentukan tujuan hidupnya. Bukan keinginan Tuhan, bukan peraturan Tuhan, bukan perintah Tuhan, bukan firman Tuhan yang diturutinya. Tapi apa? Keinginannya. Sehingga apa? Tuhan tidak ingin manusia makan buah kehidupan. Artinya apa? Kalau dia manusia itu sudah makan buah kehidupan, maka dia akan menjadi Allah selamanya. Dia akan mengatur selama hidupnya. Makanya Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan menyelamatkan Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya dia tidak makan buah kehidupan. Puji Tuhan. Jadi diselamatkan hidupnya. Supaya apa? Ada ketaatan, ada ketakutan dalam mengikut Tuhan. Kejadian 3 ayat 23. Kita baca. Begini bunyi firman Tuhan. Next ada ya. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, ya. Bedanya Taman Eden dan tanah di mana Adam diambil, cuma bedanya di situ ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di situ ada Tuhan, dan di sini juga tanah di mana Adam diambil juga baik. Tuhan tetap menyuruh kita untuk bekerja, mengusahakan. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ya. Ada aktivitas sehari-hari yang harus kita kerjakan. Oh,
saya mengucap syukur saya punya adik saya, Ibu Salome. Dia antar anaknya sekolah, jemput sekolah. Wah, saya senang. Ada kegiatan. Ya. Bapak Ibu juga begitu. Ada kegiatan yang dilakukan. Gak bisa menang wae atau kata orang mah mager. Gak bisa. Tanya orang-orang tua kita. Udah pak, udah tua, diem aja. Apa jawabannya? Kamu belum tahu sih rasanya kalau diem aja. Gak enak. Rasanya mau mati. Badan kaku semua. Ya. Puji Tuhan yang punya pekerjaan, amin. Lakukan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan punya pendidikan, bersekolah, amin. Gunakan otak, tenaga, semua daya untuk lakukan itu sekolah dan berpendidikan. Yang belum bekerja bersekolah, yang sudah bersekolah bekerja, lakukan itu. Karena Tuhan ingin kita bergerak. Ingat, ya. Bisa kita bergerak, kita beraktivitas, kita bersosial, tubuh kita segar bergerak. Suami istri harus bagi tanggung jawab, gak semuanya harus dikasih ke istri. Betul istri ya? Istri merasa dia paling berat hidupnya. Itu sih udah biasa, yang merasa paling berat. Dia gak tahu aja rasanya jadi suami. Iya kan? Jadi normal ya. Yang namanya istri merasa ya, pria juga merasa juga sih ya. Jadi sama-sama merasa. Jadi kita sama-sama merasa ya. Jadi apa? Lakukan kegiatan dengan aktivitas full pada Tuhan. Bagi, kalau papanya kerja di kantor, mamanya kerja di rumah. Kalau mamanya kerja di kantor, papanya kerja di rumah. Kalau semuanya kerja, ya puji Tuhan gak ada yang kerja di rumah, ya kan? Semuanya di kantor. Haleluya, puji Tuhan. Kalau semuanya di rumah, puji Tuhan. Gak ada yang di kantor, di rumah semuanya. Haleluya. Ya usaha di rumah, maksudnya gak diam-diam baik, lihat-lihatan. Ketemu lagi, lagi. Kan gak mungkin begitu. Tapi apa? Lakukan. Mengusahakan tanah dari mana ia diampuni. Bekerja, amin. Amin. Puji Tuhan, saya senang. Anak-anak muda giat bekerja, nggak ada yang males. Puji Tuhan. Tapi katanya ada yang mau jadi admin mungkin ya, judi online di sini, yang di Myanmar, siapa, yang di Vietnam, siapa, ada yang mau, ada yang di Dubai sekarang lagi enak kerjanya. Ini sudah diblokir sekarang ya, udah nggak bisa lagi. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya Kejadian 3 ayat 24. Next. Tuhan. Ya, kita baca. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, amin ya. Ya. Rupanya Tuhan mengasihi manusia supaya manusia nggak makan buah kehidupan. Ya. Dia menyayangi. Dia sangat sayang. Di sini siapa yang anaknya di sekolah yang dapat PR, orang tuanya marah? Pak, saya nggak mau begitu Pak. Saban hari anak saya sudah bayar SPP bulanan 1 juta, disuruh kerjain PR di rumah. Loh, emangnya gurunya kerja apa itu? Apa yang sini bilang? Enak-enakan itu guru. Siapa yang di sini juga gitu? Siapa yang jadi staff, Pak? Saya enak Pak kalau kerja di kantor saya. Saya nggak dikasih tugas, cuma absen, nanti pulang. Puji Tuhan Pak, 1 bulan gaji lancar, nggak ada goal, nggak ada ini. Siapa? Saya dikasih tugas bikin surat rekomendasi saya begini. Saya amat tuh pimpinan. Saya disuruh ini, disuruh ini. Emang dia siapa? Kan gue digaji. Saya wajib dikaji, saya wajib diberi upah. Ngapain nyuruh-nyuruh saya? Emangnya pimpinan kayak apa? Ada yang begitu? Nah, saya rasa nggak ada ya. Anaknya pulang, Pak tadi aku dimarahin. Kenapa? Kan aku tadi keluar pas pelajaran, terus keluar lihat gara-gara teman main. Terus saya masuk dimarahin. Wah, kurang ajar ini. Anak main kok nggak boleh. Ganti, tuntut gurunya 70 juta. Enak banget ya. Gurunya mendidik, mendisiplini anaknya. Wah, tadi aku dijewer. Wah, papa, mama aja nggak pernah jewer, opung aja nggak pernah jewer, kok malah kasih duit. Ini guru sudah dibayar jewer-jewer anak. Kurang ajar. Panggil.
kita bikin BAP, tulis tulisnya. Saya rasa nggak ada ya kita orang tua di sini melakukan itu ya. Kita menitipkan anak-anak kita di guru untuk dididik. Amin. Amin ya. Kita bekerja di pimpinan, kita jadi pesuruh. Ingat ya, kita buruh, kita rekan untuk kerja, untuk disuruh-suruh. Kita cari upah, bukan cari apa? Bukan cari pengalaman, cari duit ya. Kerja bukan cari pengalaman, cari duit yang banyak. Makanya itu, senang-senanglah kalau disuruh bos. Ambil-ambillah kesempatan. Ya, bos, apalagi ini kerjaan nih. Giat kali kok ya. Bos, ini kan tinggal 5 menit mau pulang. Apa yang saya kerjakan? Apain ya? 5 menit mau pulang nih. Iya, udah lagi mau lihat. Aduh, bosnya jadi salah tingkah. Karena ini karyawan minta kerjaan dulu. Ya kan? Saya yakin percaya Bapak Ibu kalau begini, Bapak Ibu akan diberkati. Jangan 5 menit kita udah di depan absen. Terus di depan absen ada bos kita gini. Ngapain kau? Absen. Nggak boleh. Nggak boleh telat. Kalau kerja masuk jangan telat. Kalau pulang jangan telat. Bapak Ibu, ini ya yang Tuhan inginkan. Jadi setiap persoalan hidup kita itu pasti Tuhan memberkati kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Makanya itu Tuhan kirim malaikat untuk jaga itu pohon. Karena saya yakin percaya Adam dan Hawa pasti mau ambil itu. Dia bilang sama anak-anak Kain dan Habil, itu ada pohon di sebelah sana. Kok ambillah buat aku dulu ya nak ya. Masa kau nggak sayang sama aku, bapak sama ibumu ini, pohon bukan jahat dan baik aja enak, pasti pohon kehidupan itu lebih enak. Coba kau ambil dulu nak. Terus kata Kain dan Habil, Pak, ada malaikat itu nyambar-nyambar petir itu gila, kita kesambar-sambar terus ini gosong katanya. Hah? Kita nggak mau Pak. Ya udahlah. Puji Tuhan. Jadi setiap kita jalan hidup kita kalau susah, pasti Tuhan akan memberikan kita proteksi yang baik. Amin. Amin. Anak-anak kita diberikan tugas-tugas yang luar biasa sama guru, sama sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus pasti akan memberikan tugas-tugas yang berat bagi anak kita. Wah, dulu papa waktu kelas 3 SD belum pernah ini, kok kamu sekarang sudah dikerjain ini? Ya beda. Ya. Tunjuk. Dorong terus anak-anak kita lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jangan menganggap remeh pekerjaan rumah. Amin. Puji Tuhan, saya lihat sini anak-anak sekolah, saya tanya, apa yang kau kerjakan di rumah? Ngabisin kuota WiFi. Hebat kali. Sayang kan per bulan sudah digunakan, sudah bayar papa tapi nggak digunakan, sayang. Jadi kita harus pakai terus. Puji Tuhan, haleluya. Suruh tuh anak-anak genteng itu ada genteng bolong, suruh naik. Iya. Lampu mati, naik, betul, beli. Ajar anak-anak saudara benar-benar hidup supaya kuat, tau. Amin. Amin. Saya sedang ada Bu Rosita anaknya, saya suruh antar. Wah, antar dulu dong mama dong. Kan kau bisa naik motor. Wah, diantar. Puji Tuhan. Ya memang begitu tugasnya anak. Ya. Jangan bilang gini, Ma, itu 15.000 ke situ, pulang pergi 30.000. Wah, anak kita jadi tukang ojek. Puji Tuhan ya, dari bisnisnya. Kita bayar aja nggak apa-apa lah buat tuh anak. Bilang ini buat bensin, sama uang jajan. Sama makan malam, karena 30.000. Enakan ya, jadi dia akan kerja terus sama Kak Rosita mana. Jadi begitu ya, jadi menyenangkan hidup ini. Karena Tuhan sudah atur, ada malaikat yang menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ada malaikat yang menjaga kita supaya kita tidak mengambil buah pengetahuan atau buah kehidupan ini. Baik, itu pengantar bahwa manusia dibentuk supaya apa? Supaya dia mengusahakan dana ini. Tanah ini diusahakan, ada pekerjaan, itulah. Maka itu setiap apa yang dilakukan manusia pasti berhasil. Amin. Kemauan manusia itulah yang membuat dunia ini bisa berjalan dengan baik. Semua kemauan manusia benar adanya. Bapak Ibu punya kemauan, saya pastikan benar itu. Saya mau ini, benar. Saya mau itu, benar. Semua kemauan Bapak Ibu saudara-saudara itu benar di mata saudara. Di mata Tuhan, di mata rekan-rekan, suami istri, keluarga, berutang. Di mata kita, setiap ada kemauan, itu adalah kebenaran yang hakiki. Tapi Tuhan tidak mau itu semuanya terjadi. Tuhan mau apa? Kita ada kerendahan hati untuk mengikut Tuhan. Baik, pengantarnya 15 menit, saya akan masuk dalam topiknya. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 16.
berdoa dan bekerja. Di saat Tuhan memberikan kekuatan, maka kekuatan itu untuk kita tetap setia kepada Allah. Mari Bapak Ibu kita buka 2 Tesalonika. Next, ya. Klik sekali lagi. Oke. Kesetiaan kepada Allah. Kita buka 2 Tesalonika ayat 3. 2 Tesalonika ayat 3. Kita baca begini bunyi firman Tuhan. 2 Tesalonika ayat 3 bersama-sama. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu, kita diberikan kekuatan untuk kita setia karena Tuhan kita setia. Setia apa? Setia kepada Tuhan. Ya. Setia kepada Tuhan sebagai Adam dan Hawa, seharusnya dia bisa setia kepada Tuhan yang akan perintahnya. Begitu juga kita. Kita dituntut untuk setia. Di saat kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka kekuatan itu adalah kekuatan yang membuat kita setia kepada Tuhan. Dan ingat, itu kesetiaan digunakan di dalam lingkungan yang jahat, bukan lingkungan yang baik. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, apabila keluargamu ada yang jahat, sanak saudaramu ada yang jahat, lingkunganmu RT-mu ada yang jahat, pergaulanmu ada yang jahat, disitulah kesetiaan. Bisa gitu gile. Nah kalau kita dijahitin, ya kita jahatin juga. Siapa juga mau diinjek. Semut yang kecil aja kalau diinjek dia gigi cuy. Gak boleh Bapak Ibu, gak boleh ya. Ini firman Tuhan. Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatimu untuk setia kepada firman Tuhan di dalam dunia yang jahat. Amin. Saya yakin itu amin yang paling kuat yang ada di hati saudara. Walaupun tidak terdengar dengan telinga saudara, tapi hati saudara sangat amin. Amin. Tidak pandai-pandai. Next yang kedua. Yang kedua, bekerja keras. Oke, bekerja keras. Kita baca dalam 2 Tesalonika ayat 10 sampai 12. Yuk kita baca ini. Kita lompat-lompat ya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, ini luar biasa. Ayat 10 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak hidupnya dan tidak, melainkan sibuk dengan hal-hal yang orang-orang yang demikian kami peringatin dan nasihati dalam Tuhan Yesus, supaya mereka tetap melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makanan-makanannya. Amin, amin ya. Saya yakin di sini yang belum dapat pekerjaan, saya doakan untuk dapat pekerjaan. Apabila Bapak Ibu sudah dapat pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu dengan tenang. Jangan tenang-tenang ya, diturunin tenang-tenang. Bukan maksudnya bersuka, tenang aja, sudah dapat. Gak usah busuk, udah lakukan saja. Ya. Nikmati, enjoy your life, enjoy your job. Mana bisa Pak? Ya nggak bisa, memang kalian buruh, kalian bekerja. Kalau kalian owner baru. Ya. Kalau saudara jiwanya owner, tenang, pemimpin. Tapi kita pekerja, kita staff, kita karyawan, kita buruh. Kita tahu siapa pimpinan kita tahu otoritas kita siapa pada saat ini. Bekerja keras. Ya. Usahakan tanah di mana engkau diambil. Oh saya senang, Pak Mariono sudah umur sudah lanjut 75 tahun ke atas. Antar jemput sekolah saya dengan saya. Pak Mariono, sungguh-sungguh dia harus on time.
Kalau nggak on time, anaknya bisa lari kemana-mana itu kalau nggak dijemput. Saya ceritakan ini biar Bapak Ibu semangat. Jangan berlomba bersosok jago, nggak boleh berkembang tangan. Apalagi istilahnya gitu ya. Pokoknya tangannya nggak kerja lah, nggak melakukan apa-apa lah. Oh saya kerja Pak, scroll TikTok. Wih, bagus. Yang otot cuma otot jempol, ototnya begitu. Lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Lakukan hal itu seperti untuk Tuhan. Kalau dia bilang kamu bekerja, gak boleh ngemis. Ngemis apa? Ngemis duit. Kalau ngemis pekerjaan, ayo Pak, saya bisa nyapu, saya bisa antar jemput anak sekolah, Pak, saya bisa bersihin taman, Pak, saya bisa ini. Ayo hire saya, ayo bayar saya, ayo gunakan tenaga saya bisa masak, saya bisa ngajar baca tulis, saya bisa bahasa Inggris, saya gunakan saya, bayar, gunakan tenaga saya bisa bikin pola, saya bisa bikin jahitan, saya bisa gunakan itu. Jangan malas. Amin. Ajar anak-anak kita. Nah, kembali ya, yang orang tua ini turunkan sifat-sifat saudara kepada anak-anaknya, pada adik-adiknya, ya, pada murid-muridnya. Lakukan, berikan contoh bagaimana bekerja yang baik, bagaimana bekerja yang benar. Itu kekuatan dari Tuhan. Pernah saya mengatakan paling enak itu main judi, karena di judi di Alkitab nggak ada Pak dosa judi. Ya, tapi efek judi yang bahaya, bikin orang males. Nah, ya. Makanya judi online ditutup sekarang. Kenapa? Gara-gara judi online kita punya pengeluaran seharusnya buat makan, kita gunakan buat deposito. Kita taruh di bank sendiri, diputar itu, ya, di judi online itu nanti keluar sampai ada kesaksian. Saya menang 15 juta, tapi saya sudah taruh uang 45 juta. Menang 15 juta, bersyukur banget katanya. Ya. Judi itu, bilangin judi. Ingat, di Alkitab para prajurit membuang undi untuk mendapatkan bajunya Yesus. Yunus juga membuang undi. Nama siapa yang keluar? Rupanya luar biasa nih undian ini ya. Ada juga arisan. Nah udah mulai promosi. Jangan gitu, istrinya Bapak ikut arisan saya loh. Istrinya Bapak ikut arisan. Ya. Saya tidak tahu ya, nanti saudara akan berkudis bagaimana itu arisan masuk apa tidak. Saya nggak bisa bilang itu salah, karena tidak ada bunga di situ ya. Ada bunga di situ? Nggak ada bunga, cuma biaya administrasi ya kali ya. Tergantung arisan yang mana gitu kan ya. Nah ya begitulah. Ya begitu ya. Diatur. Bekerja keras, jangan sampai dia bekerja keras. Yang ketiga, next, berbuat baik. Ya, dia bekerja keras untuk apa? Berbuat baik. Oke, kita baca yuk ayat 13-nya. Sampai 14 deh, ya. Banyak deh sampai 15 kayaknya. 13, 14, 15 kita baca begini bunyi firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Jangan bergaul dengan dia. Supaya, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang. Nah, begitulah. Bapak Ibu, kalau di sini ada komunitas Kristen, ada komunitas kita, mari kita bertegur, ya. Berbuat baik, kita mau berbuat baik yuk, gini yuk. Gak mau, aku aja kurang, aku aja begini. Pertandailah dia, tertandai orang. Nah, ini dan banyak kita tandai ya. Tapi ingat, jangan jadikan dia musuh, tegurlah dia. Ya sudahlah, kalau mungkin bulan ini kau belum bisa membantu atau memberi,
Ya nggak apa-apa lah. Tapi bulan depan bagaimana? Bisa? Usahakanlah. Puji Tuhan, ayo kita puji lagi. Amin. Amin. Nah, saya juga punya persoalan. Nah, saya punya saudara kakak beradik, saya, Ibu Salome sama Pak Moses. Kita bantu orang tua kita. Oke, berapa per bulan yang kita bisa bantu buat orang tua kita? Bagaimana kalau 5 juta? Puji Tuhan, bagus ini ide. 5 juta per orang, jadi 15 juta. Orang tua kita dapat 15 juta. Nah, suami istri kita bagi tinggi setiap bulan. Orang tua kita, bapak dapat 7,5 juta, ibu dapat 7,5 juta. Puji Tuhan, haleluya. Punya niat baik. Ya, itu ada senang, menyenangkan ya. Nah, oke. Siap kita. Tapi kalau 5 juta nggak bisa nih. Oke, jadi gimana? Kalau misalnya berapa? Saya bisa sekian, 12.000. Puji Tuhan, nggak apa-apa 12.000. Kau berapa? Aku 50. Nah, kau berapa? Aku 50. Pas nih jadinya. Ya udah segitu aja kita kasih. Puji Tuhan, ada niat. Amin. Amin, itu tawa. Ya. Apa? Kebaikan. Jangan bilang ini, 5 juta nggak bisa. Kalau nggak 5 juta nggak bersaudara kita. Ya. Amin ya. Amin ya. Kita nggak bisa nentuin harus segini, harus segini. Kita punya keuangan juga beda-beda. Kita sudah berumah tangga. Ya. Tapi punya niat baik untuk bantu orang tua. Itu sama-sama. Ini orang tua. Kalau kakak beradik udah beda lagi. Hitungannya dalam firman Tuhan ya. Kita bantu. Nah, puji Tuhannya kita punya suami istri. Jadi sebelum kita membantu orang tua kita harus tanya suami istri kita. Ya, nggak bisa bilangnya, wah ini kan nggak bisa, itu kan keluarga lu, ya keluarga lu ngapain lu nanya nih, ganggu-ganggu dapur kita, nggak bisa gini-gini, nanya udah nggak usah lah bantu orang tua, bukannya malah untung malah buntung kita. Tanya suami istri, ya aku mau kasih ibuku uang nih ya. Kau beli donat aku aja enggak, aku membantu. Kemarin janji ke Indomaret, aku udah dandan-dandan, nggak janji. Gimana sih kau? Sekarang kau bilang ada uang membantu orang tuamu. Dia nggak bisa dipegang kan? Jadi hidupnya harus benar dulu, baru bisa bantu orang. Kalau suami istri, amin. Ingat ya, ini saya lagi dengar lagi ada orang yang bersaudara ingin bantu keluarganya, tapi harus sama dengan yang ditentukan. Wah, saya bilang, aduh kasihan, saya bilang begitu ya. Nanti berbuat baik tetap, amin, amin. Amat. Berbuat baik harus tetap dilakukan, amin, amin. Nah, saya suka tuh yang amin gitu, amin. Itu bagus itu penekanannya tuh. Jangan bilang amin, tuh saya agak ragu. Lu biar buru-buru ya, biar cepat selesai ya di khotbah. Enggak, saya lama-lamain. Amin, haleluya, yes. Kenapa kekuatan dari Tuhan khotbahnya seperti ini? Lanjut. Yang keempat, terakhir, damai sejahtera. Kekuatan yang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Itu sudah pasti. Kita baca ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan bersama-sama. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Di saat kita bisa melakukan damai sejahtera terus menerus, itu berasal dari kekuatan dari Tuhan. Endurance, kekuatan terus menerus, ketahanan, mantap jaya. Ya. Ini dahsyat, ya. Siapa yang di sini keluarganya mau damai sejahtera? Oh, pekerjaannya damai sejahtera. Itu butuh kekuatan dari Tuhan. Ya. Mendatangkan damai itu memangnya sukar. Tanya sama Pak Andre. Pak Andre itu sedang mendatangkan damai sejahtera supaya pas dia ketemu istrinya, dia merasakan damai. Bagaimana pas turun istrinya dari kereta, ada damai, ada senyum. Itu lagi diusahakan. Yang pertama, dia nggak boleh telat. Yang tadinya senyum, Bu Desi udah senyum, dia telat. Cari perkara. Habis tenang aja itu saya alami.
Kalau Pak Ande naik KRL, dia naik ke atas. Ya. Puji Tuhan. Tapi mendalam terus damai. Waktu ketika kalau marahan harus cepat-cepatan. Saya beberapa hari yang lalu marahan dengan istri lewat WA. Akhirnya ketemu juga sorenya. Pas dia keluar, saya lihat dia, saya berpandangan. Tatapan kami terpaku. Biasanya saya diam, saya bilang gini, Gayang. Dia sebel kali ya. Ngapain tuh dia Gayang? Gini jalannya gitu. Ya, harus begitu suami istri ya. Langsung aja. Jangan tunggu ego. Enggak, gue bener. Gue gak mau nyapa duluan. Gak bisa, santai aja. Hidup kita sudah seranjang. Ya. Kalau hidup seranjang, hidupnya harus nyantai. Harus penuh damai sejahtera. Gak boleh adanya sakit hati. Sudah seranjang. Sudah menikah. Ya benar ya kata Pak Mulan katakan. Ya. 25 tahun seorang artis menikah yang saya nggak tahu dia janji pada siapa waktu dia menikah. Saya janji pada Tuhan. Apapun yang terjadi, cakepnya istri saya, pinternya istri saya, sabarnya istri saya harus terima. Saya nggak bisa nggak terima itu. Ya. Saya nggak bisa, gitu ya. Kalau dapat istri pinter, pasti suaminya bodoh. Itu mah udah normal ya. Kalau dapat istri cantik, pasti suaminya jelek. Itu mah udah biasa aja. Ya kan? Pasti kan bapak ibu, bapak-bapak pasti cari istri yang baik kan ya? Pasti nggak baik ya kitanya kan? Karena kita cari yang baik. Jadi santai saja hidup ini ya. Bisa bapak ibu menerima jodoh, menerima pasangan, nikmati. Berapa lama? Sampai mati. Sampai apa? Mati. Lihat tuh istrimu, lihat suamimu. Bilang, sampai mati kita ya rumahnya ya. Ampun dah. Kita cari bendera putih kok nggak ada, handuk putih kok nggak ada. Mau hands-up gini mana kameranya nggak kelihatan. Nikmati, karena kita sudah janji kepada Tuhan dan Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Ya itu dia. Damai sejahtera terus menerus dalam segala hal. Punya anak, saya paling senang. Nikmati anakmu. Anakmu yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang pinter. AI, UI, AI, AI, nah itu nikmati tuh anak. Kalau belum punya anak, ya anggap aja lah suami sama istri itu anak-anakan gitu. Yang mana jadi suaminya, dia gede orang tua, dia gendong-gendong anak kalian berdua ya. Tapi yang udah punya anak, nikmati anaknya. Saya punya tetangga, anak yang udah gede masih di pangku teng pagi. Iya sini. Yang anak kalian. Anaknya dokter. Tapi mamanya begitu ya, karena begitu ya, nikmati. Ya. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera itu kita bisa lakukan karena ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Slide terakhir. Kesimpulan menyenangkan. Yuk kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Kita buka aja kitab kita supaya lebih panjang. Ya. Nah, saya baca ini ayat 11 sampai 12. Ini Tesalonika ini tentang berdoa dan bekerja. Ya, berdoa dan bekerja, bekerja. Jadi kita minta apa yang kita lakukan hari ini di hadapan Tuhan terus langgeng, ya. Gitu Tuhan ya. Mari kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman, sehingga dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Di saat Bapak Ibu bekerja,
orang lain melihat Tuhan Yesus dalam pekerjaan. Di saat saudara-saudara yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan Yesus melihat bagaimana saudara menempuh pendidikan. Apabila di dalam perkumpulan suku saudara, keluarga besar saudara, nama Tuhan Yesus harus dimuliakan dalam pergaulan saudara, dalam perkumpulan saudara. Aku lihat itu ini ya, kalau setiap perkumpulan telat, tapi alasannya apa? Ke gereja dahulunya dia. Ya ampun, Tuhan dulu dia nomor 1. Kadang-kadang kita lupa bayar, dia pura-pura, dia cuma senyum aja, gak pernah marah. Tapi WA-nya gak pernah putus. WA terus. Gak pernah ada kata-kata kasar atau nada-nada tinggi. Yang dimana orang diketik mana ada nadanya ya. Kalau voice note baru kelihatan ya. Puji Tuhan ya, menyenangkan gitu ya. Bapak Ibu terus terang, saya beberapa hari lalu mengalami kecelakaan. Mobil ditabrak. Istri saya nggak tahu. Mobil ditabrak, blok. Karena saya mau belok, mobil ditabrak, blok. Mau marah nih. Saya ingat, saya anaknya Tuhan Yesus. Haleluya ya. Saya nggak mau keluar, saya diam. Karena saya ditabrak, saya diam. Yang di belakang sudah klakson. Jalan. Nggak mau jalan. Takut. Terus akhirnya saya naik, yang nabrak saya keluar. Kenapa berhenti? Saya mau jalan, ngalangin. Saya bilang begini, Pak, ini kan mau belok, jadi saya harus lambatin belok begini. Nah pas saya mau belok ada mobil, jadi saya berhenti pas belok begini. Oh Bapak nabrak saya. Gitu, dia bilang gitu ya. Terus saya lihat, wah kan yang rusak mobil saya. Kalau Bapak jauh, jaraknya jauh pasti hancurnya parah. Ini kan nggak parah, cuma nempel. Wah, cuma gitu doang. Karena pendek jaraknya, karena Bapak terlalu dempet. Jadi Bapak yang mau niat nyelakain saya ya Pak. Saya bilang begini. Penumpangnya bilang gini. Jatuh. Udah Pak, memang gitu begitu. Tadi aja ngetemnya lama, begini. Akhirnya bilang ini. Udah Pak, ini kami patungan buat Bapak. Penumpang dikasih saya dulu gitu. Haleluya, makan bakmi saya. Makan bakmi enak, bakmi jago yang mahal. Sedap kali. Ada bakso goreng lagi, ada sisanya. Bakso goreng 5.000 satu, beli 3 15.000. Duitnya banyak, habis ditabrak. Ya itu ya. Ini saya senyum-senyum aja, saya nggak marah. Padahal saya udah digendeng begini. Kamu main kalau jalan lah, Bapak gimana? Bapak yang nabrak saya. Penumpangnya yang bayar. Gitu kan. Haleluya. Tapi saya nggak mau ditabrak lagi. Nanti istri saya, kan mempunyai istri saya. Nanti dia ini. Kan saya cuma supir. Kalau saya pulang tuh pas dia keliling mobil saya itu taruh dulu dia mau mobil. Kapan lecet nih? Aku lecet nih, tak tanda itu ya. Wah ini kempes nih. Mana ini? Kok bisa kempes yang ini enggak ini? Puji Tuhan. Ada tim inspeksinya, quality controlnya terlalu ada terus. Ya jadi saya jadi senang. Ya jadi enak bawa mobil ya nanti cek. Daripada saya yang memilih dari saya harus hati-hati. Ya tidak ya. Menikmati hidup ini. Enjoy. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya itulah kalau punya sesuatu yang punya ya menyenangkan ya. Menyenangkan. Punya adik menyenangkan. Amin. Amin. Yang nggak punya adik ya menyenangkan juga. Punya kakak menyenangkan. Menyenangkan. Apa yang kalian miliki menyenangkan. Ada damai sejahtera. Amin. Itulah kekuatan dari Tuhan. Nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan saudara. Dalam harta benda saudara ada nama Tuhan dimuliakan. Ada jabatan yang saudara punya, Tuhan muliakan. Apapun yang Anda punya, Anda miliki, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Baik kami untuk tetap setia kepadamu. Baik kami untuk bekerja keras dalam hidup ini. Untuk berbuat baik, kami butuh kekuatan daripadamu. Dan damai sejahtera Allah selalu ada dalam hidup kami. Dan kami harus menikmati damai itu dengan kekuatan yang daripadamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melalui akal dan pikiran kami selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siap menerima perjamuan kudus. Nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mohon para anak tua untuk mengantar. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Syukur, haleluya. Biar kita mengucap syukur pada Tuhan, karena kasih kesetiaan Tuhan selalu ada dalam hidup. Setiamu yang kurasakan. Amin, haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Bersama-sama untuk mengabarkan berita kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur, makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas bawah kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya
menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dimohon Pak Hussein berdoa mengucap syukur dan dilanjutkan dengan doa persembahan. Terima kasih Bapak. Terima kasih karena kami kembali diberi kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengadakan perjamuan kudus ini Tuhan. Perjamuan kudus ini bukan untuk menyatakan bahwa kami telah kudus di depan-Mu ya Tuhan, tetapi untuk menyatakan, untuk menyadari kami bahwa akan kekudusan itu Tuhan, akan eksistensi-Mu, akan otoritas-Mu, akan kasih-Mu yang tak terbatas ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur juga karena kesempatan ini selalu mengingatkan kami Tuhan atas semua pengorbanan, semua yang telah dilakukan Kristus Yesus di kayu salib Tuhan, demi untuk mendamaikan kami dengan Allah Bapa di surga, demi untuk melepaskan kami dari kuasa iblis sang pendusta Tuhan. Dan kami tidak pernah Tuhan memberikan alasan untuk tetap bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapak menjadi anak-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, dari hati kami yang paling tulus Tuhan, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu di antara kami anak-anak-Mu sedang tertunduk saat ini Tuhan. Kami merasa kuat Tuhan karena support-Mu. Kami merasa aman Tuhan karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami merasa damai bahagia Tuhan karena kasih setia-Mu. Dan kami selalu optimis dalam menjalankan kehidupan kami Tuhan, karena janji-janji-Mu, janji-janji suci-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di kesempatan kami ini juga kami rindu Tuhan untuk menyatakan kerinduan kami, untuk selalu dekat dengan Engkau ya Bapa, untuk selalu mengerti apa yang Kau inginkan kami lakukan Tuhan, supaya selalu dekat dengan Engkau. Dan kami juga rindu Tuhan untuk selalu menyenangi hati-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami, semua ketidaksetiaan kami, semua pelanggaran kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuatkanlah iman kami ya Bapa, bagi kami yang lagi lemah. Sembuhkan teman-teman kami yang sakit, saudara kami sakit, khususnya anak Felicia Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau sembuhkan Tuhan. Kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, bimbinglah setiap langkah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat dan selalu setia kepada-Mu Tuhan. Dan untuk menyatakan rasa syukur kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sedikit dari rezeki yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami akan membawa satu persembahan kami untuk kegiatan kami setiap hari untuk gereja ini Tuhan, dan juga untuk pengumpulan dana untuk hari-hari besar kami Tuhan ya. Biar semua yang kami berikan ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, kita siapkan persembahan kita. Puji nama Tuhan. Sambil selagi doa ke depan, dari sebelah kiri terdahulu kita pujian Dialah segalanya Dia bagi. Segala
Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus ada di dalam kebaktian kita karena ada damai sejahtera, sukacita, dan ada penaburan benih firman Tuhan. Dan saya yakin percaya setiap perkumpulan-perkumpulan yang mengatasnamakan Tuhan, Tuhan menyenangkan. Tuhan membuat kita senang, membuat kita penuh damai sejahtera. Bapak Ibu di Tuhan Yesus Kristus, pengumuman yang pertama, kita ucap syukur. Hari Selasa nanti ada kebaktian lansia. Jam 4 sore ada latihan buat kesaksian dan juga latihan untuk Natal. Yang Tuhan ada lagu yang sudah disiapkan. Begitu juga hari Kamis ada kelompok 1 dan mempersiapkan kebaktian ini dengan baik dan benar, dan ada sukacita dalam melakukan kebaktian bersama dalam kelompok 1. Hari Jumat kami biasakan ada latihan persiapan, dan juga hari Sabtu puji Tuhan kita berdoa supaya hari Sabtu kemarin tidak ada hidup baru karena di tempat kami hujan lumayan deras sekali ya, jadi tidak bisa, dan juga saya ada acara. Selanjutnya hari Sabtu nanti jam 4.30 kita ada pendalaman Alkitab bagi teman-teman yang ikut pendalaman Alkitab lahir baru, dan kembali untuk mengikutinya. Dan ada kaum pria yang latihan untuk Natal, puji Tuhan. Kaum wanita juga biasanya diikuti oleh kaum wanita, atau biasanya setelah ibadah ini ada latihan kaum wanita. Dan juga ada kebaktian kelompok sel dari pemuda dan remaja. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, kita juga tadi yang didoakan oleh Pak Husen bahwa anak Felis, anak dari Ibu Tiwi dan Pak April sedang dirawat karena demam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada pemberian sekarang sudah di rumah sakit. Tuhan Yesus berkati. Baik, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada bulan Oktober. Yang bulan November saya tidak bacakan dulu ya. Yang bulan Oktober. Baik, di bulan Oktober tanggal 2 ada Ibu Maya Silviana Ogrin Sirait. Tuhan Yesus berkati. Maya ini istri dari Pak Eko ya. Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Selanjutnya tanggal 7 Oktober. Nah, ini anak Daniel. Puji Tuhan, Marvelo Tuandai. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tanggal 9 Oktober anak Aska Pratita Nareswari. Tanggal 12 Oktober Ibu Rusmayan Tobing. Haleluya. Istri dari Bapak Benes Tombol. Tanggal 13 Oktober Kak Lindawati Simanjuntak. Haleluya. Begitulah. Wow, banyak banget kuenya hari ini ya. Kita tunggu saja. Tuhan Yesus berkati. Saya udah beriman tuh, banyak banget di kuenya hari ini ya, kita makan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, juga mengucap syukur bagi saudara-saudara yang pertama kali hadir. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Ya. Ibu Sari. Tanggal? Oh ya, karena dia sudah acaranya duluan, jadi seharusnya sih tanggal 15 Oktober ya. Yesus berkati Ibu Sari, Surkap Sari, istri dari Bapak Andi. Ini ibu-ibu semua banyak. Ya, baik. Oh ya. Baik, mari kita sebut dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus karena kebesaran kasih-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Mata-Mu Tuhan selalu melihat kami. Tak Kau membuat kami malu hari-hari kami. Tidak pernah sampai terluka, jatuh, terpuruk hidup kami. Karena tangan-Mu yang kuat selalu ada dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat anak Felis yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan berkati. Biar orang tuanya menjadi kekuatan, penghiburan bagi anaknya. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui dokter dan perawatan medis yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan
pada bulan Oktober. Engkau berikan satu lagi ya Tuhan Yesus, sukacita untuk mereka bagikan bagi orang lain, untuk menabur benih-benih firman Tuhan yang Tuhan berikan waktu yang luar biasa. Kami berdoa bagi Ibu Maya, istri dari Bapak Eko. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati sebagai istri dan ibu dalam keluarga bagi kedua orang anaknya yang cantik-cantik. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak Daniel Marvelo Swardai, anak sulung dalam keluarga ini. Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan Yesus, dan nama Tuhan dimuliakan dari pendidikannya, dan Tuhan ajar ya Tuhan Yesus tata krama yang baik dalam kehidupannya. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak Aska Pratita Naiswari. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus pendidikannya dan cita-citanya, kesehatan yang ada ya Tuhan Yesus, dan Tuhan berkati keluarganya biar Aska menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi Ibu Rosmayan Tobi sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja ya Tuhan Yesus, bagi ibu, bagi ketiga anaknya yang luar biasa. Tuhan berkati, nama Tuhan dimuliakan di mana Ibu Rosmayan tinggal. Kami juga berdoa bagi Kak Lindawati Simanjuta. Haleluya. Terima kasih atas kesetiaan, ketaatan, pekerjaan yang ada, berkat Tuhan yang selalu mengalir padanya. Nama Tuhan dimuliakan, biarlah Tuhan menjadi sahabat yang sejati dalam hidupnya. Jauhkan daripada yang jahat, dan segala keinginan kerinduannya Tuhan wujudkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur bagi Ibu Sari ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati sebagai istri, sebagai ibu, sebagai karyawan ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka menjadi berkat ya Tuhan Yesus bagi hidupnya. Dan nama Tuhan dimuliakan, dan menjadi istri yang luar biasa, menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan menyanyikan satu lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Saudara naikkan cita-cita saudara. Saudara bawa permohonan saudara kepada Tuhan. Naikkan itu pada Tuhan. Berdoalah kepada Allah kuasa melakukan. Engkau dengar ya Tuhan Yesus, Engkau jawab ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus dalam pergumulan jemaat ini. Haleluya. Haleluya, syukur. Kau dengar ya Tuhan Yesus jeritan hati jemaatmu. Kau berikanlah kekuatan yang Kau telah janjikan. Amin Tuhan Yesus. Kekuatan untuk tetap setia kepada-Mu. Kekuatan untuk tetap bekerja keras dalam hidup ini. Kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Kekuatan untuk mendatangkan damai sejahtera di hadapan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Haleluya, Tuhan Yesus menciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha, pekerjaan dan pendidikan kami. Ya Yesus, anak Allah yang agung, tuntunlah langkah kami kemanapun kami pergi. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Ya Roh Kudus, ya Roh kekuatan, ya Roh penghibur kami. Wujudkanlah segala keinginan cita-cita kami menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada
mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya.